Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita kembali bertemu dalam rangka untuk bersama-sama saling menyampaikan tausiah, menyampaikan ilmu di antara kita. Insyaallah di kesempatan ini saya akan menyampaikan satu judul kajian, yaitu terpecah yang benar hanya satu. Nah, tentunya judul ini mengundang penasaran ya buat kita semua dan jamaah, bahwa yang dimaksud dengan terpecah itu apa, kemudian yang benar itu siapa, kan begitu ya. Nanti kita akan melihat, mengetahui dan memahami bahwa perpecahan itu apa dan kemudian siapa yang benar. Akan tetapi kajian ini perlu diingat bahwa kita belajar mengkaji perpecahan umat, kemudian mengetahui siapa yang benar atau seperti apa kelompok yang benar, dan memang hanya satu yang benar. Akan tetapi ini bukan untuk kemudian menghakimi ataupun menuduh orang lain, kelompok lain sesat sedangkan kita pasti masuk surga atau pasti selamat. Ya. Jadi bukan untuk menuding dia sesat, dia ahlul bid'ah, ya, mereka menyimpang, ya, mereka tersesat dan seterusnya. Tapi ini adalah dalam rangka untuk supaya kita bisa memilih jalan, ya, sehingga kita bisa di mana kita berdiri di jalan yang benar, yaitu jalan yang selamat. Baik, Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hanya Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi sebagai agama. Akan tetapi kalau kita lihat realita yang terjadi, ini kita sering mendengar ada istilah banyak Islam. Begitu ya. Memang realitanya begitu. Banyak terjadi kelompok-kelompok Islam mengatasnamakan Islam. Akan tetapi kalau kita lihat ada masing-masing berbeda-beda, ya, seolah-olah begitu. Dan memang demikian, Rasulullah SAW pun telah mengabarkan bahwa perpecahan di kalangan umat beliau SAW ini sesuatu yang pasti terjadi, suatu keniscayaan. Nah, sebagaimana ini juga terjadi pada umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW, Yahudi dan Nasrani, mereka pun terpecah. Ya, bahkan beliau SAW menyatakan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi banyak golongan, sampai dikatakan 73 kelompok atau golongan. Ya, dan ini real. Ya, realitanya terjadi, sehingga para ulama mengatakan bahwa hadis tentang iftiraqul ummah yang sangat banyak itu, ini menjadi dalil bahwa atas kenabian Muhammad SAW. Ya, sehingga Rasulullah diberikan pengetahuan bahwa suatu saat umat beliau akan terpecah, padahal saat itu belum terjadi. Ya, dan akhirnya terjadi perpecahan itu, dan hadis ini menjadi dalil bahwa atas kenabian Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillahnya di tengah di antara atau dalam informasi akan terjadinya perpecahan umat, beliau memberikan kabar gembira bahwa di antara mereka, di antara golongan-golongan yang berpecah itu, ada satu golongan yang selamat. Nah, ini pertanyaan, siapakah mereka itu? Ya, kalau dalam hadis ringkasnya bahwa yang selamat adalah golongan atau mereka yang mengikuti
ajaran Nabi, jejak Rasulullah dan para sahabatnya, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat hadis-hadis tentang iftiraqul ummah. Ini kalau dikumpulkan hadis itu kurang lebih ada 15 ragam hadis tentang perpecahan, ya. Di antara hadis itu adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah." Tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah. Kulluha finnar illa wahidah. Ya. Man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Baik, yang artinya bahwa sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi berapa? Menjadi ala sintaini wa sab'ina millah, menjadi 72 milah keagamaan. Kemudian Rasulullah mengabarkan wasataftariqu ummati, dan umatku pun akan terpecah menjadi 73 kelompok keagamaan. Ya, ini informasi dari Rasulullah SAW. Ya, nggak berhenti di sini. Beliau kemudian mengabarkan bahwa seluruhnya kulluha finnar, yang semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Ini berarti yang 72 milah ini masuk neraka kecuali yang satu, ya, satu kelompok atau satu milah ini. Qalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah yang satu kelompok itu wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh beliau, qala, Rasulullah bersabda, "Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Ya. Nah ini, jadi hadis ini ya meskipun orang-orang orang-orang sindik, mereka meragukan hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat ini. Ya, mereka meragukan bahwa hadis ini hadisnya tidak sahih. Ya, hadisnya dhaif, lemah, bahkan mungkin dibilang itu bukan hadis. Ya, mereka berargumen bahwa buktinya bahwa hadis ini menyebutkan angka perpecahan ini berbeda-beda. Ya, tidak secara tegas menegaskan bahwa hanya hadis yang menyebutkan 73 kelompok atau golongan saja perpecahan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang dalam hadis itu ada yang menyebutkan 70 terpecah menjadi 70, 71, 72, bahkan 73. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 70. Secara global disampaikan begitu, ya. Sehingga orang-orang liberal memberikan syubhat, keraguan-raguan bahwa ini hadisnya tidak sahih, tidak benar, ya. Nah, akan tetapi para ulama sudah memberikan kajian-kajian, ya, khususnya ulama hadis, dan menyatakan bahwa hadis-hadis ini derajatnya sahih. Misalkan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan, ya, minimal hasan karena banyak syawahidnya, banyak pendukungnya. Jadi bukan hadis lemah, ya. Yang kedua, hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taftariqanna ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah, golongan. Wahidatun fil jannah. Nah, ini langsung menyebutkan satu golongan di dalam surga, wasintani wasab'una finnar. Sedangkan selebihnya 72 kelompok golongan itu berada di neraka. Qila ya Rasulullah manhum.
Ya, lagi-lagi ditanyakan kepada Rasulullah, manhum? Siapakah mereka? Siapakah mereka yang selamat itu? Qala, beliau bersabda, al-jamaah. Yang selamat, yang berada, yang fil jannah tadi, wahidatun fil jannah, al-jamaah. Ya, al-jamaah yaitu tadi karakternya adalah yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ya, dan para sahabatnya, dan mereka berada di dalam jamaah. Walaupun sendiri ketika cara beragamanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka adalah al-jamaah. Ya, meskipun misalkan antum satu saat antum menyendiri di pelosok di ujung dunia misalkan, ya, entah di Indonesia ataupun di luar negeri, kalau antum mengikuti ajaran Nabi dan juga para sahabat Rasulullah SAW, antum adalah al-jamaah, ya. Kemudian derajat hadis ini hasan. Ini hasan karena ada Abbad bin Yusuf. Tetapi dikatakan hadis ini menjadi sahih dengan beberapa syawahidnya karena penguatnya tadi, ya. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis-hadis ini, dua hadis yang saya sampaikan ini mengabarkan bahwa umat Rasulullah ini akan terpecah. Sehingga kajian kali ini adalah terpecah yang benar hanya satu, ya, bahwa kita harus meyakini, dan apalagi realita yang ada benar-benar terjadi perpecahan itu. Banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan, sehingga kita yakini hadis ini, informasi dari Rasulullah ini benar adanya, kan begitu, ya. Kemudian ada lagi yang meragukan, ya, buktinya hadis itu tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, ya, atau dalam kitab hadisnya Imam Bukhari, ya. Mereka meragukan begitu, berarti ini hadisnya tidak sahih, kan begitu, ya. Nah, harus diingat bahwa Imam Bukhari, beliau menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis dhaif. Hafal 300-an hadis itu. Dan beliau mengatakan dia mencantumkan sekitar 7.000 hadis di dalam kitabnya, ya. Ini yang dengan pengulangan 7.000, yang tanpa pengulangan 4.000 hadis. Sehingga antum bisa bayangkan berapa banyak hadis. Memang beliau tidak memasukkan semua hadis sahih kepada kitab beliau, ya, Al-Jami'. Beliau mengatakan supaya pembahasannya lebih ringkas, ya, supaya tidak panjang lebar, sehingga fokus pembahasannya lebih ringkas. Nah, sehingga dalil ataupun dalih mereka yang mengatakan bahwa buktinya hadis ini tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, ini bukan berarti hadis ini tidak sahih, kan begitu, ya. Nah, sehingga kita yakini bahwa hadis perpecahan umat hadisnya sahih, dan ini benar, harus kita yakini bahwa memang realitanya pun umat terpecah menjadi banyak kelompok, dan hanya satu yang benar, ya. Siapa mereka? Nanti kita lihat. Sebelum kita masuk bagaimana kriteria kelompok yang selamat, yang al-jamaah tadi disebutkan, ya, kita melihat, meskipun ini juga tidak boleh disalahfahami, bahwa ketika Rasulullah menyampaikan bahwa umat beliau pasti terpecah, ini bukan berarti kita boleh berpecah. Bukan berarti kita dibolehkan untuk saling berpecah. Ini kan sudah jadi sunatullah, ya, maka nggak apa-apa dong kita terpecah, nggak apa-apa dong kita membuat firqah. Bukan begitu. Justru kita diperintahkan untuk bersatu, ya, dalam satu pemahaman, dan kita dilarang untuk berpecah. Ya, kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Ya. Kemudian yang kedua, surat Al-An'am 153, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'annakum
tattaqun wa ana hada sirati mustaqima. Ya. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah siratal mustaqim. Sirati mustaqim, jalanku yang lurus. Ya, yang di pekan lalu sudah disampaikan oleh Ustaz Salahuddin ya, tentang siratal mustaqim. Nah, yang kami perintahkan ini adalah siratal mustaqim atau sirati mustaqim, jalanku yang lurus, yaitu Islam, ya. Kemudian ikuti dia, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sehingga dalam tafsir dikatakan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika itu Rasulullah SAW membuat suatu garis lurus di suatu medan, ya. Hada sabilullah, beliau mengatakan ini adalah jalan Allah, ya. Maka ikuti dia. Dan kemudian beliau juga membuat garis-garis yang banyak kanan dan kiri, yang beliau mengatakan hadihi subulun mutafariqah. Ini adalah jalan-jalan penyimpangan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Di setiap jalan-jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya, menyeru untuk kita atau manusia itu masuk ke dalam jalan-jalan penyimpangan yang banyak itu. Ya. Maka kemudian beliau membaca surat Al-An'am 153 ini, wa ana hada sirati mustaqimah fattabi'u. Ya, artinya kita diperintahkan untuk meniti siratal mustaqim, kelompok yang selamat, golongan yang selamat, yaitu al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah tadi. Ya, dan tidak boleh kemudian mengikuti jalan-jalan penyimpangan. Ya, artinya meskipun hadis perpecahan umat itu adalah, atau perpecahan umat itu sendiri suatu keniscayaan, bukan berarti kita dibolehkan untuk berpecah. Tapi justru perintahnya adalah untuk bersatu di atas siratal mustaqim, di atas jalan kebenaran, ya. Baik. Kemudian di antara sebab penyimpangan, kenapa kok kemudian dalam tubuh umat Islam terjadi penyimpangan? Ini sebab utamanya ada dua. Ya. Globalnya ada yang sering mengatakan bahwa di antara sebabnya globalnya adalah karena hawa nafsu dan kejahilan. Hawa nafsu itu hawa nafsu berpikir, hawa nafsu menafsirkan Al-Qur'an, hawa nafsu membuat ibadah-ibadah yang lain selain apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan seterusnya. Dan kejahilan, kebodohan, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di antara sebab utama itu, kalau kita mau urei, ada dua yang paling utama. Yang pertama, tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Terjadi penyimpangan. Dan memang yang dimaksud ummati dalam hadis-hadis perpecahan itu adalah umat ijabah. Ya, yang kita tahu bahwa umat itu ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah itu adalah umat yang menjadi target dakwah Rasulullah SAW. Dan kemudian umat ijabah adalah umat yang memang sudah menerima dakwah Rasulullah. Nah, di dalam umat ijabah ini, umat beliau ini terjadi penyimpangan, perpecahan. Ya, kenapa sebabnya? Yang pertama, mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Ya, sering kita mendengar Al-Qur'annya sama, ya, ayat yang dibaca sama, tapi penafsirannya, pemahamannya berbeda. Sebab mereka punya tadi hawa nafsu menafsirkan ayat dengan tafsiran sendiri. Dan sekarang banyak sekali, ya. Ya, ada si anu buya anu, ada Saiful ini, Saiful itulah, macam-macam gitu, ya. Itu terjadi menafsirkan ayat dengan hawa nafsunya. Sehingga ini menyimpang dari jalan kebenaran. Ya, Al-Qur'annya sama, bahkan hadisnya, sunnahnya sama, akan tetapi metode memahaminya bisa berbeda karena mereka menyimpang dari pemahaman para sahabat. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman sahabat. Kenapa? Karena sahabat sudah mendapat legalitas kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang membenarkan jalan para sahabat. Ya, yang Allah ridho kepada para sahabat. Ini banyak sekali. Di antaranya dikatakan bahwa para sahabat umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Dan bahkan standar keimanan mereka
menjadi standar kebenaran. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadaw ma amantum bihi faqadih tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka beriman seperti apa yang kalian beriman kepadanya, ya. Siapa kalian di sini adalah para sahabat. Sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan. Ya. Dan ketika mereka menyelisihi jalan para sahabat, mereka berada dalam kesesatan, dalam penyimpangan. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Orang-orang mukmin yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Sehingga orang-orang yang menentang Rasul kemudian mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat, maka Allah katakan nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami biarkan dia, kami leluasakan dia di dalam kesesatannya yang telah dijalanannya itu, dan kami masukkan ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini jelas ya. Nah, ini ringkasnya tentang para sahabat, dan banyak sekali rekomendasi dari Allah, legalitas dari Allah tentang bagaimana Allah meridhoi jalan para sahabat, dan siapa yang menyelisihi mereka berarti berada dalam kesesatan. Yang pertama, jadi sebab penyimpangan adalah mereka menyimpang dari pemahaman para sahabat, menyelisih pemahaman para sahabat. Yang kedua, menjadikan sumber selain Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar hukum. Ini sehingga menjadi terjadi penyimpangan. Ya. Jadi kalau ada suatu kelompok yang mengklaim dirinya kelompok Islam atau beragama Islam atau seorang Muslim, kemudian dia menjadikan sumber-sumber yang lain selain Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum, sumber beragamanya pasti menyimpang. Ya, contoh sumber-sumber yang lain selain Al-Quran dan Sunnah apa? Mimpi, kemudian apa? Ada ilham di sini, wangsit, gitu kan? Kemudian apa lagi? Mungkin mengedepankan akal, harus diukur dengan akalnya. Ini banyak sekali begitu. Ya, kemudian sumber-sumber dari keyakinan-keyakinan yang lain, dicomotlah dari kitab ini, kitab itu, agama-agama yang lain, keyakinan ini, keyakinan itu, sehingga kemudian terjadilah penyimpangan. Padahal ketika ada perselisihan pun kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Allah, kepada kitabullah Al-Quran, dan kepada Rasulnya, kepada Sunnah. Ya, maka ketika keluar dari ini sudah pasti terjadi penyimpangan. Ya, nah ini jadi dua sebab utama. Yang pertama menyelisih pemahaman para sahabat, yang kedua menjadikan sumber-sumber yang lain selain Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan pemahaman atau dalam beragama tadi. Baik, kemudian yang selanjutnya kita kembali kepada tadi bahwa umat Rasulullah akan terpecah menjadi 73 kelompok, kemudian yang 72 berada di neraka, yang satu masuk surga. Siapakah mereka? Yaitu al-jamaah, atau dikatakan karakternya adalah man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian apa ciri ataupun karakteristik daripada kelompok yang benar, yang satu ini yang benar, ahlu sunnah wal jamaah? Ya, diantaranya yang pertama, jadi kalau kita misalkan berada dalam satu kelompok atau satu pemahaman, yang ada istilah manhaj, satu manhaj yang seperti ini, berarti kita berada dalam kebenaran, dalam manhaj yang benar, ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas satu perkara yang paling besar, yang sangat agung, yaitu tauhidullah. Ya. Kalau suatu kelompok kemudian tauhidnya benar, maka dia satu poin sudah memiliki satu poin berada di atas kebenaran. Sebab
banyak kelompok yang tauhidnya saja sudah rusak. Betul nggak? Banyak sekali. Tauhidnya saja sudah rusak, cara berdoanya saja sudah rusak. Ya, cara mengagungkan makhluk Allah melebihi batas sudah rusak. Keyakinannya, akidahnya ya sudah menerobos batas-batas tauhid. Sehingga tauhidullah mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, asma wa sifat ini sudah menjadi standar yang paling utama. Ya. Dan lawannya adalah syirik. Dan kedudukan tauhid di dalam Islam sampai-sampai kita diciptakan, ya, kita dilahirkan, diciptakan di dunia ini pun dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan alam semesta tegak di atas tauhid. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di antara keduanya, di antara langit dan bumi ada ilah-ilah selain Allah, maka pasti alam semesta ini rusak binasa. Yang analoginya antum sudah pada tahu lah, bagaimana kalau ada Tuhan-Tuhan yang banyak, sesama Tuhan saling bertempur, ya antum jadi apa? Yang antum kelihatan segini, hancur semuanya, ya. Bumi pun hanya sebutir debu kecil. Terus kemudian antar Tuhan berantem, ya bagaimana? Ya. Kemudian ketika eksis ini menunjukkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah. Ya. Ini yang pertama, tauhidullah. Yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Ya, karakteristik yang kedua adalah ittiba. Jadi mengikuti Rasulullah SAW, pengikutan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri pun mengikuti wahyu. Sehingga ketika kita berittiba kepada Rasulullah, berarti kita mengikuti Allah, mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti wahyu dari Allah. Tidak boleh kemudian membuat satu agama, ajaran sendiri. Ya, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas ketika kita ittiba ya kepada Rasulullah, berarti kita mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ittiba ini adalah pengawal kemurnian Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tanpa ittiba pasti kemurnian Islam seorang semakin jauh. Dan semakin jauh tidak murni, semakin jauh dia dari menyimpang dari jalan kebenaran. Ya. Maka ittiba harus menjadi suatu yang menjadi perhatian besar. Sebab di sini pun kalau ittiba itu nggak dikawal, ini masing-masing antum, ya, misalkan di dalam masjid aja, di sana lagi bid'ah, di sini lagi bid'ah, di sana lagi menyimpang. Ini bisa begitu. Ya, sebab masing-masing akan tidak berpatokan pada ittiba, kemudian berkreasi dengan kreasinya sendiri, merasa ini baik, sehingga macam-macam terjadi. Ya. Nah ini ittiba yang kedua. Yang ketiga yaitu sumber yang benar dalam hukum dan pemahaman, yaitu tadi sumbernya harus Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Gitu kan? Ketika sumbernya sudah benar, ini pun dia berada dalam kebenaran, ya, berada di atas. Tapi kalau sudah sumbernya saja sudah bukan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia sudah dipastikan dia menyimpang. Ya, ada seorang beragama kemudian dia pakai sumbernya misalkan kitab-kitab yang lain. Itu banyak loh. Ada kadang kitab-kitab yang gak jelas dicetak, ya ternyata isinya adalah kejawen semua. Ya, tapi itu diterapkan dalam keberagamaan Islam gitu. Sehingga terjadilah banyak penyimpangan. Kemudian mimpi orang, ustadznya mimpi kemudian dijadikan agama. Ya, ustadznya ngelindur, ustadznya ngelamun jadikan agama. Oh, tahu saya dapat ini. Tahu-tahu kayak ada yang nepok di belakang, kemudian ada yang bisikin. Nah, ini sehingga menyimpang. Kalau sumbernya sudah bukan Al-Quran dan Islam, sudah dipastikan dia adalah kelompok yang menyimpang. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode pemahaman yang benar. Ini yang tadi menjadi penyebab penyimpangan ketika di antara sumbernya, kalau meskipun sumbernya benar, tapi kalau metode pemahamannya tidak benar, maka ini pun akan terjadi penyimpangan. Yang dimaksud metode pemahaman yang benar adalah kita mengikuti pemahaman para
sahabat atau salafus soleh dalam hal ini khususnya adalah para sahabat. Ya tadi dalil-dalil yang disampaikan ya di awal tentang bagaimana Allah ridho kepada para sahabat, kemudian meridhoi jalannya, bahkan keimanan para sahabat menjadi standar keimanan, kebenaran keimanan kita. Kemudian siapa yang menyimpang dari pemahaman atau mengikuti jalan-jalan yang bukan jalannya para sahabat, dia akan disimpangkan, dibiarkan dia tersesat dan ujungnya adalah neraka jahanam. Dan para sahabat adalah umat yang terbaik. Nah ini tentunya tidak mungkin disampaikan di waktu yang singkat ini, kajian-kajian tentang bagaimana keutamaan para sahabat dan termasuk tadi poin-poin karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat. Jadi terpecah, umat Rasulullah terpecah dan yang benar hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kriterianya yang pertama adalah apa? Tauhidullah. Yang kedua ittiba. Yang ketiga sumber yang benar dalam hukum dan pemahaman, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah pemahaman atau metode pemahaman yang benar, yaitu metode pemahaman para sahabat, mengikuti pemahaman para sahabat. Nah ini yang dapat disampaikan secara ringkas, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi pengingat untuk kita semua dan bisa menjadi bekal untuk kita meniti jalan yang benar dalam beragama kita, yaitu memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.